Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader, ya. Tapi hari ini kita luar biasa banget, ya. Hari ini Sora tidak baca kartu, tapi Sora kedatangan tamu yang sangat istimewa, ya. Bintang tamu papan atas. Kalau Sora kan papan gilesan, ya kan, Say? Enggak lah. Ada Trianomali, yeay. Kalau di tempat Sora biasa memang agak heboh kita Sahara ini gitu, menghibur kita. Jadi teman-teman, ini adalah Sahara, ini adalah Trianomali. Mungkin Trianomali boleh memperkenalkan, mungkin ada Sahara yang belum tahu nih Trianomali siapa gitu. Halo, kami dari Trianomali, ini channel kami. Dan nama gue Willy. Aku Jesslyn dan Aileen. Kami bergerak di bidang supernatural. Anything yang mengenai setan-setanan, iblis, hantu, jin, nah you name it, that's us. Tapi jangan juga nyari mereka kalau mantan kamu kayak entitas itu ya, karena ini tuh biasa pejuang-pejuang cinta mereka itu biasanya. Nanti kan takutnya DM kan gitu kan ke Trianomali gitu kan, kakak tolong dong mantan aku lebih kejam dari para demit gitu kan, tolong gitu kan. Jangan ya Sahara ya. Tapi kalau memang benar-benar mungkin teman-teman butuh bantuan, mungkin ada yang mau konsultasi dan sebagainya, ya silahkan DM ke Trianomali aja. Walaupun memang sampai detik ini antrian ya saya belum dibuka karena sibuk banget ya kan, Trianomali belum. Betul. Tapi pantengin aja, follow dulu, jadi kalian tahu perkembangan mereka. Dan jangan lupa mereka juga punya channel ya, Sora akan tulis di kolom deskripsi juga di bawah. Mereka juga selalu bercerita tentang hal-hal pengalaman mereka yang sangat seru ya, menarik dan berbeda ya, nama ilmu pengetahuan juga. Jadi mungkin kamu bisa mampir-mampir ke channel mereka. Oke, jadi Sora juga udah collab di channel mereka. Nanti kamu bisa pantengin juga, Sora bacain mereka lipsologi. Mereka cute sekali di sana dengan segala lipstick yang ada ya. Mereka hari ini ada di segmen yang namanya Soba ya. Jadi bukan nama makanan Soba itu ya. Soba. Jadi lapar. Jadi lapar. Soba, Sora baca. Keren. Ayo dong penonton bayaran. Soba, Sora baca. Nah, hari ini Sora akan membacakan pembacaan hari ini tidak memakai kartu tarot. Hari ini kita coba yang sesuatu yang berbeda. Hari ini Sora akan membaca namanya Pak Ce. Ya, Pak Ce itu adalah nama lain dari Bazi ya. Mungkin boleh dibantu. Aku takut salah ngomong, soalnya Aileen lebih ngerti Mandarin. Pak itu 8 ya? Iya. Ce-nya itu pilar. Iya. 8 karakter, 8 pilar. Jadi dalam hidup manusia, mungkin kalau kayak Aileen sama Willy juga udah pernah sebenarnya dibaca ya. Udah dibaca dikit-dikit, mereka udah tahu. Tapi sambil aku jelasin ya, itu ada menjelaskan karakter hidup dan perjalanan hidup secara personal seseorang. Kita penasaran gak sih? Anovers, tolong ada yang menonton ini, Anovers tolong suaranya di kolom komentar saya Anovers gitu ya. Masalahnya YouTube nggak bisa kayak stiker lain sih yang yeay. YouTube belum bisa komen. Iya, tapi tolong serang di sini ya supaya mereka senang gitu. Collab sama saya kan saya collab lagi gitu. Kita kan mau 300 episode sama Trianomali. Besok baca Pace, besok baca lagi gitu ya. Oke. Kemarin pengalaman dibaca sama Pace ya, hari ini diulang sama Sora ya. Tapi hari ini kalau memang Sora ada yang kurang atau ada yang nggak sesuai gitu, bisa dikoreksi juga. Karena kan harus ada yang kurang supaya kita collab lagi. Asik. Bapak manajer di balik layar, oke? Oke, ini mau pakai gambreng apa boleh saya tentukan? Kalau tadi misalnya gambreng. Tentukan saja. Tentukan aja. Lagi. Alright. Yuk. Pakai Om Bimpa ya. Om Bimpa nih. Ayo Om Bimpa. Bimpa alayum gambreng. Jesslyn duluan. Emang orang kalau ada tahuannya beda. Nanti saya akan kasih tahu tahua apa ya. Oke, kita akan mulai dari Jesslyn dulu. Jess, gimana Jess? Deg-degan nggak Jess? Enggak. Ini teman-teman saya sambil buka Mingpannya Jesslyn ya. Mingpan adalah papan nasib. Oke. Ya, jadi saya kasih tip ke Jesslyn. Ini adalah namanya papan nasib. Papan nasib itu dia menjelaskan tentang karakter kamu. Ini namanya Mingpan. Ya, ini Mingpan ya guys. Oke. Yang tulisan day ini? Ya, day segala macam, ini adalah namanya Mingpan. Oke. Ini biasa. Gua tugasnya supaya audio lu bagus banget. Aduh, ya ampun. Gitu. Saya jadi GR diperhatiin. Padahal nggak teknikal ya guys. Oke. Jadi dalam Pace itu perjalanan hidup kita dijelaskan di Pace. Tapi dalam potensi Pace itu hanyalah 30%. Ya, potensi 30%. Tapi kalau usaha dari manusianya sendiri itu 40%. Jadi apapun ya?
Jadi jangan sampai kayak misalnya contoh, oh aku di Pace misalnya contoh punya potensi kayak saya punya potensi memang asam lambung gitu ya. Nah tapi jadi jangan beralasan gitu kan, malah makannya sembarangan. Ya emang aja saya juga ini orangnya apa? Aku kan orangnya nge to the yell ya. Jadi aku kayak gitu bro. Jadi pernah kan dulu belajar Pace udah dibilangin sama guru aku gitu kan, Cisora jangan ini ya, kan kalau di Pace tuh ada periode gitu bro. Ada periode kayak ini kita lagi kurang baik nih periodenya, lagi kan dia kan kayak cycle ya. Pasti kita ada periode yang kayak kita lagi kurang baik, lagi turun dan sebagainya. Dia dibilangin jangan makan sembarangan. Aku cuman jeda 1 minggu, aku makan sembarangan, masuk rumah sakit gara-gara makan sate diskonan di aplikasi Pip gitu kan, sama minum kopi. Sorenya, karena aku sebenarnya udah nggak boleh minum kopi yang apalagi keras, apalagi perut aku kosong nggak boleh. Karena kalau orang kurang itu nggak boleh, kalau terlalu banyak api atau kurang api itu bakalan asam lambung. Jadi lambungnya kronis ya berarti. Dan aku kan biasalah ya kan ngeyel kan, dihajar terus gitu kan. Pas udah masuk rumah sakit, ya masuk rumah sakit ke UGD buang-buang air 33 kali. Wah, kena virus. Wah. Ya, aku udah Dari sate itu. dari sate, cuman gara-gara sate sama kopi kan, padahal mau diskon ya. Tapi keluarnya ya lumayan di UGD 3 malam gara-gara melanggar Pace sendiri. Jadi ini bisa dijadikan kadang-kadang sebagai masukan kita juga buat awareness, misalnya kayak kesehatan atau karakter gitu ya. Oke, jadi ini hanyalah potensi. Jadi jangan sampai kayak terlalu apa ya, kayak jangan sampai kayak abis dibacain malah oh ya udah deh aku egois aja soalnya di Pace kayak gitu, nggak boleh gitu kan. Kita harus memperbaiki diri. Oke, kita mulai dari Jesslyn. Jadi dalam Pace itu ada 4 pilar, saya akan masukkan gambarnya di sini tapi nanti bukan pilarnya Jesslyn karena rahasia negara ya, tapi saya akan berikan contohnya di bawah. Oke, dalam pilar Pace saya jelaskan secara umum, ada pilar diri, ada pilar terhadap orang tua dan pekerjaan, pilar terhadap lingkungan, mewakilkan ya, dan bagaimana terhadap bawahan atau terhadap anak, misalnya punya anak atau bawahan. Oke. Dirinya Jesslyn sendiri itu adalah orang dengan api ting. Nah, jadi dalam Pace ada 5 elemen. Api, kayu, air, logam, dan tanah. Nah, dari masing-masing ini mereka ada yin yang-nya. Oke. Ya pasti pernah dengar ya yin yang. Nah, elemen ini mewakilkan sifat-sifat tertentu, termasuk kesehatan di dalam diri kita. Jadi Pace ini agak-agak kayak mantan pacar kita yang pertama, sangat rewel. Dia kalau kebanyakan gak boleh, kekurangan gak boleh, atau gak ada gak boleh. Misalnya kayak tadi, kan aku sempat off record, di balik layar aku udah bilang kayak Willy kurang apa, makanya dia jadinya kenapa di kesehatan misalnya. Oke. Nah ini adalah orang api ting ya. Orang api ting itu adalah orang yang hangat, ya karena sifatnya api. Dia orangnya hangat. Dia keras di luar tapi dia sesungguhnya lembut di dalam. Oh, so sweet ya. Orang api ting itu suka mengorbankan dirinya. Dia suka mengorbankan dirinya. Jadinya, jadi dia punya sacrifice itu besar gitu. Nah biasanya orang api ting itu akan dicari ketika dia orang-orang lagi ada masalah. Nah, akan mencoba mencari ke kamu, karena kan lilin sebagai apa? Penerang kan? Lentera. Tapi biasanya kesiannya, biasanya kan dia kayak Pokemon. Nah, dia ada super power, ada shadow-nya kan, ada kekurangannya kan, ada shadow kita bilangnya kalau dalam bahasa tarot. Kekurangannya adalah kalau kamu yang ada ini. Apa? Nggak apa-apa. Takut ngomongnya nggak enak. Oke. Aduh, Anovers, mereka sangat perhatian. Saya jadi nggak enak nih. Mereka itu orang-orang yang sangat dicari kalau lagi dibutuhkan, tapi kalau pas giliran lilin mereka yang mati, agak bingung nyarinya kemana. Betul? Kamu 1000%. Kamu kayak kalau apa dicari, disuruh bantuin jalan keluar gitu. Nah, Jesslyn ini adalah unik. Dia menjadi dirinya sendiri kepada teman-temannya, kepada pekerjaannya, sama kepada dirinya sendiri. Jadi kalau mau tahu tentang Jesslyn nih, tanya sama orang tuanya, tanya sama temennya. Karena besok dia akan jadi sosok yang berbeda sama bawahan atau sama anak. Nih, beda kan? Ini kan sama, ini kan sama, ini kan beda. Iya. Ya, kamu seperti itu. Sifat kamu memang suka mengorbankan diri dan hangat ya. Tadi kita puji-puji dulu ya guys ya. Habis ini kita yang kurang-kurangnya. Aduh. Oke. Orang api ting itu dia juga motivator yang baik. Nggak mau beralih jadi mungkin Jesslyn Teguh gitu. Gue baru mau ngomong. Dia motivator yang baik
lo orang api, saya sebagai orang apiting kita setipe. Oke. Jadi dia juga apiting di balik layar. Pernah kepikiran jadi motivator nggak? Mungkin mau gantiin Mary Riana? Pernah sih, tapi aku orangnya insecure-nya tinggi banget jadi takut. Padahal sebenarnya dia bisa motivasi. Mampu memimpin ya, dan dia bisa beradaptasi dengan baik. Ya, bekerja dalam tim. Nah, makanya kamu cocok kerja sama orang ya, dan cenderung ramah ya. Lalu kekurangannya adalah dia bisa menjadi sedikit temperamental. Itu betul. Ya. Jadi gini, jangan diserang. Semua elemen ada kurang dan lebihnya ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Lalu bisa mudah terdemotivasi. Kamu itu kalau nggak semangat, yang tidak memotivasi kamu adalah dirimu sendiri. Iya. Nah tiba-tiba kayak teman-temannya nggak kenapa-napa, nggak ada yang ke protes atau apa, dia yang kayak aku kayaknya hari ini nggak mood gitu. Iya, kayak gitu. dia memang mesti nyalain apinya sendiri karena dia biasa jadi sumber. Oke. Terus dia biasanya orang api itu susah menyembunyikan diri. Jadi dia kalau udah nggak suka sama orang, kelihatan. Bener nggak? Langsung kelihatan. Bener sih, Nggak, bener. ini teman-temannya pada ketawa kayaknya mau bilang iya gitu ya. Ada cerita dikit boleh nggak? Boleh. Waktu itu ada tamu di studio ini kan. Jesslyn sama Aileen nggak suka. Tamunya laki, terus salaman sama mereka. Jesslyn kayak gini, tangan saya basah nggak mas? Itu parah banget sih. Padahal serius. Iya. Aku nggak mau salaman, tapi aku nggak suka banget. Jadi untuk Anda yang tidak disalamin, Anda tahu kan kenapa Anda nggak disalamin. Tapi beneran keringetan, cuma sekalian ada alasan gitu. Oke. Terus sifatnya kamu itu tadi sifatmu sama dalam pertemanan, dalam apa namanya, dalam terhadap pekerjaan kamu menampilkan diri kamu apa adanya. Nah, kamu ini sangat perempuan sekali kalau dalam pekerjaan, jadi kalau yang itu biasa lebih ke arah sifat yang maskulin atau sifat lebih kayak cowok. Kalau yin itu lebih kayak perempuan. Jadi bukan berarti kalau cowok banyak yinnya pasti dia bencong ya, nggak kayak gitu. Tapi biasa dia lebih lembut, lebih soft kayak gitu. Terus nah ini kamu terhadap bawahan atau terhadap anak kamu justru menjadi lebih dominan karena sifat kamu menjadi tanah gunung. Nah besok ya mungkin status mau di-share gak? Gak usah. Jangan, rahasia, cari tahu ya. Nah besok kalau seorang Jesslyn jadi ibu, kamu akan sangat protektif dan melindungi. Merasa gak kamu kayak kalau sama orang yang mungkin lebih kecil, punya keponakan gak? Keponakan kayak adik kayak anaknya temen kayak, sifat kamu kayak lebih mau protektif dan melindungi gitu. Anaknya atau suaminya? Dia Oh, melindungi dianya. Enggak, dia ke anak dia akan seperti mau melindungi gitu sikapnya. Oh, kalau ke suaminya. sorry lanjut. Lanjut gimana? Kamu ini enggak kalau sama yang lebih kecil gitu? Biasanya kalau ngelihat adik aku dia apain aku marah sih. Oh iya. Iya. Sifat melindungi ya? Iya. Oh ada adik ya berarti ya? Ada. Oke. Sifatnya dia soalnya, nah ini juga ada sifat lain ya. Nah ternyata dalam diri kita itu ada 4 sio. Ya, jadi kamu akan seperti itu. Kamu akan seperti itu ke apa namanya, ke bawahan, ke apa namanya, mungkin orang yang junior kamu. Ya sifat yang lain adalah dia sifatnya adalah kokoh, tidak berubah. Jadi kamu memang tadi udah bilang di Lofsology kan susah berubah kan. Dapat dipercaya. Nah orang yang punya tanah gunung adalah orang amanah. Ya dia akan berusaha memegang apa yang diomongin gitu ya. Oh, teman-temannya langsung dicatetin kan, amanah gitu kan. Loyal, mereka orang-orang gunung adalah orang setia ya. Terus protektif. Nah makanya tadi kan kamu bilang kan, jagain adik muda, bertanggung jawab. Orang kalau tanah itu biasa, dan dia punya di hidden stemnya, dia punya tanahnya ada 3. Dia sangat amanah dan bisa dipercaya guys ya. Jadi nggak mau ini, nggak mau ini Amanah buka apa yang lain. Oke. Terus di sini juga ada, nah sio ya, ada sio yang lain juga. Bentar aku sambil buka catatannya. Banyak soalnya guys, jadi nggak boleh salah baca. Aku udah bikin. Nah ini sifatnya dia ada sio kelinci. Nah kamu punya sio kelinci ya. Sifatnya pintar, cerdas, gesit, penyayang. Penyayat. Jangan penyayang. Kuat secara mental. Makanya tadi kan sempat teman-teman aku sedikit tadi sempat cerita off record sama Jesslyn cerita hidupnya, dan dia bisa survive sampai detik ini. Aku sangat
salut secara personal. Thank you. Ya, jadi kamu mau tahu ceritanya sedikit mungkin bisa pantengin ke channelnya ke Trianomali juga. Tadi Jason juga sempat cerita sedikit, sepotong. Tapi tadi ada off record yang tidak bisa saya ceritakan, tapi memang dia sangat kuat kan ternyata sifat dari kelinci ya. Baik hati tapi dia bisa ambekan, dia bisa mendadak ngambek. Nggak biasa kayak biasa kalau klien saya dia kalau ketawa itu mau iya tapi nggak mau ngaku. Okay. Aku ngaku deh. Iya, bisa tiba-tiba ya. Ya bisa ngambek. Bisa ngambek ya. Iya, jadi ayo para ini apa? Biarlah hatinya dia di ini. Terus ada sio kambing, dia adalah orang yang punya daya tahan, lembut, sedih, menawan ya, murah hati ya dan suka berhayal. Kamu ternyata suka visioner atau menghayal gitu. Daripada berhayal mungkin lebih ke arah kayak visual gitu ya. Visualisasi. Visualisasi. Dari ini. Kalau soalnya aku kalau baca novel nggak demen, kayak sukanya nonton. Kalau komik suka? Suka. Oh, berarti memang anak gambar ya? Kamu berarti Iya, dulu suka gambar. Aku dulu suka gambar. Oh, pantesan nih karena dari kambingnya ternyata suka visual ya. Terus juga ada sisi kerbau ya, stabil nih ibu yang ada kerbaunya. Kerbau itu orang yang baik hati, tahan lama. Tahan lama. Maksudnya Nggak, dia resistennya bagus gitu. Dia langsung maksudnya nggak tahan lama itu maksudnya dia di bawah tekanan atau apa dia bisa kayak kalau kerja dia periode waktu yang panjang dia oke, mengerjakan sesuatu yang permanen dia oke. tahan lama, Lin. Tahan lama. Keras kepala. Dan sedikit suka ragu-ragu. Kadang-kadang suka ragu-ragu nggak? Suka. Ya. Oke, terus habis itu nih ada sen. Nah, sennya ini adalah sio monyet. Ini yang sebenarnya membuat tambahan sisi spiritual. Jadi dalam Pakce itu ada elemen-elemen yang mewakili spiritual. Nah, sen ini juga punya spiritual, cerdas, bijaksana, penuh perhatian, anggun. Lihatlah gaya duduknya. Ya kan kalau gaya duduk saya udah barbar banget nih. Udah, dapet. Penuh perhatian tapi suka terburu-buru. Kamu suka kayak ini gak sih kayak? Iya, suka rushing. Kenapa suka rushing? Kayak harus last minute. Iya, aku orangnya last minute banget. Udah gitu sering ketinggalan lagi. Apa yang ketinggalan? Apa aja? Dianya yang Barangnya. ketinggalan atau barangnya? Barang ketinggalan Barangnya dia. ketinggalan. Eh, Jadi udah telat, barang ketinggalan makin telat. Tadi siang tongkat itol ketinggalan. yang paling pernah kayak paling lucu apa yang ketinggalan? Kayak itu kerjaan banget sih, PR sih. Apa ya? Tadi sih kelapanya Aileen ketinggalan. Kelapa. Kelapa. Minuman kelapa gitu. Kenapa bisa ketinggalan? Aku jadi ngeri loh. Jangan-jangan besok kalau ada anak-anaknya ketinggalan pas udah masuk mobil. Lah anak mana tadi ya? Gitu. Gue tuh teledor orangnya. Heeh. Jesslyn lebih teledor. Jesslyn lebih teledor dalam hal ini. Oke. Elemen yang bisa dipakai sama Jesslyn adalah elemen kayu dan api. Nah, api itu biasanya berhubungan dengan usaha-usaha bidang api. Jadi misalnya Trianomali mau buka restoran, Aileen bisa kan api. Aileen atau Jesslyn? Oh iya, Jesslyn. Oh, Jesslyn oke. bisa bikin apa restoran boleh. Tapi api juga entertainment. Oh, ya. entertainment to fire. Ya. Jadi dia bisa apa namanya entertainment itu IT juga api. Oh, oke. Oke, sama kayu. Nah, makanya kayu itu adalah sifatnya kalau kecuali mau buka jasa mebel, nah kita bisa masukin sifatnya. Jadi bisa untuk mendidik atau mengedukasi. Pernah jadi guru nggak? Nggak pernah. Nah, tapi berarti artinya gini, berarti salah satunya misi kamu adalah ketika kamu membuat konten dari Trianomali, berarti harus ada sisi edukasinya. Karena Oh, dia oke, bukan cuma oke. entertainment, karena dia ada sifat kayu kan. Jadi kalau dalam Pace kita meningkatkan potensi menghindari bencana. Jadi potensi ada di mana gitu. Misalnya kayak ada orang yang kayak misalnya contoh bilang kayak tiba-tiba kamu diajarin usaha retail gitu. Maaf ya guys, ini agak kikuk soalnya nggak pernah make. Ini kan terlalu keren. Biasanya kita di rumah nggak pakai kayak beginian. Biasanya kurang cocok gitu. Jadi Kalau jadi ibu rumah tangga nggak cocok dia. Loh, kan katanya. Iya itu betul sih. Aku tuh kalau di rumah ya, aku tuh nggak pernah bisa. Biasa kalau orang kan di rumah ngapain sih rebahan kan. Tapi kalau aku tuh di rumah, oh iya, gue belum nyuci baju. Oh iya gitu, hari ini ada ini. Oh iya gitu. Aku tuh bisa, orangnya nanti terlalu bisa banyak. ibu rumah tangga dibikin vlog kan? Bisa bikin vlog. Hai guys, hari ini aku akan mengajarkan cara. Oke. Bener gak? Aku terlalu sering kayak di rumah pun aku pakai waktunya untuk kerja. Oh gitu. Emang iya. Memang ada beberapa yang sangat suka terhadap kerja. Nah, sebenarnya bukan nggak bisa bicara, kurang pandai bicara sebenarnya. Iya itu betul. Jadi maksudnya dia bukannya semulutnya, dia bukan kayak saya badannya mulut semua kalau saya kan ya. Oke, tapi pernah ini nggak sih, pernah kepikiran kayak pingin kerja kantor gitu nggak?
Enggak, soalnya aku nggak suka diatur. Nggak suka dia langsung ngaku aku nggak suka. Nggak apa, nggak Fix suka. dah yang diprotek anaknya, fix. Fix yang Fix, dipoteng anaknya ya. Jadi ini tadi aku lagi jelasin sifat-sifat yang ini. Oke. Nah, dia juga punya sisi tanah kecil ya. Orang tanah kecil itu adalah tanah sawah. Nah, tanah sawah itu adalah menjadi tempat pembuangan atau dipergunakan untuk sesuatu yang penting. Makanya kamu sering dijadikan tempat curhat tadi. Karena tanah sawah kan sering dimintakan apa, kita mengambil sesuatu dari mereka kan. Nah, makanya untuk kamu karena ini ada tanah kecil juga ya, memang harus belajar. Gitu, banyak belajar karena kan harus ngedukasi kan. Nah, harus berdamai dengan kata mendidik. Jadi konten-kontennya Trianomali ke depan memang harus ada penuh dengan edukasi gitu. Amin. Karena entertainment tapi harus ada edukasinya juga ya. Amin. Karena orang tanah kecil. Nah, itulah makanya biasanya orang tanah kecil itu dia punya ungrateful punishment namanya. Nah, ungrateful punishment adalah ketika dia butuh itu tadi, orang-orang pada kemana ya, kok nggak ada yang bantuin aku gitu. Harus nyalain apinya sendiri. Betul. Terus kan tanah sawah kalau dia tidak ada unsur hara dan vitaminnya, ada yang mau memakai tanah nggak? Itu tidak jadi tanah yang berguna. Makanya orang mendekati kamu karena kamu punya pengetahuan. Mereka pingin ngeketin kamu, pingin belajar dari kamu. Ngerasa nggak? Mungkin misalnya kayak temen deketin, nanya-nanya gitu. Itu sering sih. Biasanya orang itu kayak gitu. Jadi memang harus karena. Nah ini, tapi kalau orang tanah juga dia menyerap. Dia menyerap. Kamu menyerap nih, harusnya dia gampang nyerap energi, ngerasain. Betul. Ya elemen spiritual ada nanti tambahan lagi. Oke, untuk kesehatan ya. Kok tiba-tiba langsung pada kayak pasif, diem gitu, nyimak gitu. Seru soalnya. Seru ya. Oke, untuk dalam Pak Ce itu juga si sio-sio ini mewakilkan ininya perlambangannya. Kamu kan tadi punya kamu punya beberapa sio yang berarti pergerakan, makanya kamu orangnya nggak bisa diem. Kamu aslinya sebenarnya harusnya suka traveling Suka gak? banget. Oh, memang nggak bisa. Apa mau jadi ini? Apa bener mau penelusuran apa ya? Oh iya. Ada rencana ya? Ada. Dan guys. liburan. Oh, siapa tahu Sora Tarot diajak penelusuran tulis. Manajer lu di situ loh, Pak manajer, saya mau dong diajak jalan-jalan sama Trianomali. Oke, sama terus habis itu di sini juga ada yang berhubungan dengan lawan jenis. Makanya kamu mungkin banyak yang mendekati, melihat gitu. Pasti buka DM-nya udah sampai mentok kan, udah sampai bingung kan mana yang mau dibales gitu. Oke. Untuk sakit ya, sedikit reminder aja. Ini apinya kebanyakan. Asam lambung, kolesterol, jantung sama darah. Apa yang udah Kok serem ya dengernya ya. Asam lambung bener, aku kronis, aku pernah masuk rumah sakit juga karena lambung. udah. Dan Terus? aku ada tumor. Hah? Oh Tapi ya? udah diangkat, iya. Jadi santai aja, tenang aja. Ini aku kaget loh serius, karena belum cerita Jason sama aku. Iya, Oh aku memang nggak pernah buka ini ke publik. Ini cuman ada di channelnya Sora Tarot. Jadi, Oke, nanti cerita di balik layar aja Iya, ya. boleh, Jangan dicetakan yang sedih lagi, nanti disedih. Terus kalau jantung, darah, oke, peredaran darah. Kamu ini nggak sih tekanan darahnya rendah? Iya bener, rendah banget. Jadi aku sering pusing, aku sering anemia. Kamu nggak bisa olahraga yang kayak lompat-lompat, Iya, kamu nggak bisa. aku nggak bisa. Nggak bisa dia. Ada vertigo nggak sih? Sekarang sih belakangan sih Udah udah berkurang sih. Tapi tapi sering sih kalau dulu ya, sering sakit kepala. Ya sama, ini kita tim sakit kepala terus gitu. Iya, sakit kepala terus. Orang api berkumpul. Ini banyak api, aku juga banyak api. Tanahnya juga terlalu banyak. Makan gak boleh sembarangan kan makanya. Iya, betul. Pencernaan, perut, gampang sakit gak sih? Gampang. Karena limpanya. Jadi memang harus jaga ya, nggak boleh terlalu Limpa itu di mana ya? Biologi gua nilainya jelek. sama Pak, saya baca. Tapi limpa itu kalau nggak salah sama berhubungan juga sama sistem kekebalan tubuh. Makanya harus jaga, karena kalau nggak dia pasti gampang sakit atau in the worst condition dia autoimun. Oke. Karena dia sistem pertahanan tubuh kita ya. Usus halus, kamu ada mana masalah usus nggak? Pernah. Kamu ini udah ini ya. Berarti pada sekarang makan udah dijaga. Sekarang udah ya syukurnya sih udah jarang kambuh. Airnya kurang. Paru-paru, oke. Air as in kurang minum maksudnya. Unsur air di dalam dirinya dia kurang. Oke. Ini aku lagi ngomongin elemen di dalam tubuhnya. Paru-paru, kandung kemih, ginjal, kaki sama reproduksi. Gitu.
Jadi mesti banyak minum air. Sama kalau misalnya datang bulan harus dicek, harus lancar terus gitu. Karena biasanya kalau cewek kita kenanya di reproduksi. Oke. Kayak aku juga kan airnya agak kejepit, jadi kadang-kadang kalau datang bulan tuh bisa kayak nggak teratur gitu. Kadang datang terus nggak pas 30 hari gitu. Tapi itu kayak jadi rahasia umum di medical ya. Pria paling lemah di prostat, perempuan paling lemah di ovarium. Karena kan Kayak- cowok nggak punya ovarium bro. Iya kan? Padahal kan itu di dalam ya, kok bisa itu paling lemah ya? Gue sampai sekarang tuh masih misteri sih terus Iya. terang. Oke, yang berikutnya ada kayu ya. Ini dia soalnya dia banyak ini. Aku bilangnya dalam pace ini, lihat deh. Ininya banyak kejepit nih. Kayunya cuma satu. Dia kejepit. Nih, di sini dia tanahnya 2. Tanahnya masih oke, tapi kayunya yang ini. Ini juga ini logamnya kurang. Harusnya kamu juga kulit ya. Kulit untuk logam kurang usus besar, kulit dan telinga. Kulitnya sensitif gak? Iya banget. Banget. Jadi nggak boleh makan berminyak atau gimana? Aku nggak pernah bisa namanya kalau beli obat muka itu kayak di store gitu aku nggak bisa. Jadi Oh, aku jadi harus mesti datang ke personal dokter ke dokter. Iya. Oh. Karena kayak kulitnya tuh aku tuh kayak kering di beberapa itu tapi kayak berminyaknya Oh, di gitu. beberapa. Iya, terus udah gitu sensitif banget lah. Ini bapak ini kan juga tadi saya udah di balik layar. Aku ini dikit Willy juga sama logamnya kurang ya. Iya. Kulit nanti kita ke Willy. Telinga juga ya. Telinga gimana sensitif? Telingaku aku nggak bisa dengar suara keras. Oh jadi kalau terlalu kenceng langsung denging atau? Iya, kayak nggak kuat aja nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti nggak suka pergi Berhubungan konser? dengan trauma masa lalu juga sih. Past life. Oh. Mm-mm. Tes live Pantes. reinkarnasi sebelumnya. Iya. Itu ada hubungannya. Oh iya, boleh ceritain dikit nggak? Jadi dulu aku gadis Jepang gitu. Waktu dulu pernah ya tinggal tahun berapa ya? Tahun 40-an sih. Nah, terus udah gitu ada bom meledak gitu jatuh. Aku duar. Oke. Meledak. Karena kalau beberapa yang percaya ya dalam historinya ya memang Pak Ce itu ada berhubungan dengan jalan ya reinkarnasi juga gitu. Tapi dia tidak membaca past life kita, tapi dia berhubungan gitu loh. Misalnya kayak contoh di Pak Ce misalnya ada hukuman yang sering kayak orang bales air tuba sama kita. Nah, ada yang bilang di masa lalu karena kita kurang banyak berbuat baik sama orang itu, jadi di kehidupan ini kita jadi kayak kurang bisa terima karma baik kayak gitu. Kalau yang ada kepercayaan yang mempercayai itu, ada yang tidak, tergantung budayanya gitu. Makanya Ya. aku masuk musik karena kuping aku sangat sensitif dengan suara. Berarti kalau pergi ke konser gitu nggak bisa dong Enggak, sebenarnya? konser aku nggak suka. Oh terus kalau dulu belajar musik gimana? Jadi cuma benar-benar single, personal. Lebih Maksudnya karena kalau kayak orkestra gitu dia berarti nggak bisa dong? Oh, kalau orkestra kan dia memanfaatkan suara dari ruangan. Tapi kalau yang kayak band-band rock, aku bukannya bilang rock jelek ya. I mean, kalau misalkan udah jadi MP3 aku Desibel suka. tinggi. Desibel Nah, tinggi. itu. Iya. Yang kayak band yang terlalu tinggi, yang kayak gitu. Suaranya terlalu kenceng, nggak sanggup Jesslyn. Gitu. Kayak aku nonton di bioskop pun, kenapa? 2 menit lagi. Oke. Oke. Kayak aku nonton di bioskop pun aku harus pakai earplug. Oke, ini aku sekalian iniin ya. Sama untuk kayunya juga kurang, ada liver, otot, syaraf, hati dan tulang. Liver sama hati sama ya. Ada ini enggak postur tubuh? Oke. Ya postur tubuh aku susah banget buat tegak gitu. Buat tegak gitu. Susah banget. Berarti memang itu harus ke chiropraktik ya. Karena ini cuma pembacaan.